warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu materi pendidikan agama Islam di kelas 10, yaitu tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Adapun materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah tentang arti dari kontrol diri atau mujahadah an-nafs, kemudian prasangka baik atau husnudzon, dan juga persaudaraan atau ukhuwah. Selain itu, kita juga akan membahas tentang contoh dari ketiganya dan juga manfaat dari ketiga perilaku tersebut. Kontrol diri itu bisa juga disebut dengan mujahadah an-nafs. Nah, kontrol diri itu adalah sebuah sikap atau tindakan dalam upaya mengendalikan diri. Nah, mengendalikan diri yang dimaksud dalam mujahadah an-nafs di sini adalah menahan diri agar tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa shadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang saat bertarung, tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun contoh pengendalian diri, yang pertama adalah bersabar dan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kamu. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa dengan terus berupaya memperbaiki diri dan lingkungan. Nah, dari arti dan contoh kontrol diri di depan, kita dapat melihat bahwa manfaat kontrol diri itu adalah menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela, buruk, dan merugikan. Yang kedua, mendapat ridho dari Allah, sekaligus disayangi dan dihormati sesama manusia. Yang ketiga, menjadikan hati tentram dan tenang, serta terhindar dari penyesalan, menjadikan diri menjadi cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang prasangka baik atau husnudzon. Prasangka baik atau husnudzon itu berasal dari dua kata, husnu yang artinya baik dan zon yang artinya prasangka. Prasangka baik atau positive thinking adalah sikap yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Husnudzon itu dibahas dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu itsmun, yaitu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuhu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang.
Dari ayat itu ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, ayat ini menganjurkan agar kita berakhlak mulia. Akhlak mulia itu adalah pondasi bagi komunitas umat Islam, yang mana salah satu sifat mulia yang harus kita lakukan itu adalah husnuzan. Lawan dari kata husnuzan itu adalah suuzan atau prasangka buruk. Kemudian dalam ayat ini Allah juga meminta kita atau memerintahkan kita untuk menjauhi dari yang namanya ghibah, membuka rahasia atau membicarakan aib satu orang dengan orang yang lainnya. Ayat ini juga mengantarkan pada tatanan atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Mengukuhkan prinsip hukum di Indonesia dengan istilah praduga tak bersalah. Kemudian perilaku yang wajib dihindari pada ayat ini adalah suudzon, ghibah, dan tajassasu atau mencari-cari kesalahan orang lain. Husnuzan itu ada 3. Husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada diri sendiri, dan juga husnuzan kepada orang lain. Husnuzan kepada Allah adalah orang yang senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Sedangkan husnuzan kepada diri sendiri artinya adalah seseorang yang percaya diri terhadap potensi yang dia miliki, selalu optimis dan bekerja keras. Husnuzan kepada orang lain artinya selalu berpikir positif terhadap sesama. Adapun manfaat husnuzan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah seseorang yang menerapkan sikap husnuzan akan bersikap tulus atau ikhlas dalam berbuat sehingga hidupnya menjadi tentram dan damai. Tidak akan mengalami konflik batin atau keraguan jika menerima bantuan atau perlakuan apapun dari orang lain. Orang yang berhusnuzan akan sibuk memperbaiki dirinya dan mendorongnya untuk terus berintrospeksi atau mawas diri. Dan orang yang berhusnuzan akan selalu optimis dalam berusaha demi meraih cita-citanya. Nah, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang persaudaraan. Persaudaraan menurut Al-Raghib dalam Mufrad Al-Fazil Quran, kata ukhuwah atau persaudaraan itu berasal dari kata akhun, yang artinya berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau karena persusuan. Kata ini juga menjelaskan seluruh mukmin adalah bersaudara. Persaudaraan itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ukhuwah itu ada 3. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang didasari atas sama agama. Contoh, orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Sedangkan yang kedua, ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sesama warga negara atau satu bangsa setanah air. Dan yang ketiga itu adalah ukhuwah basyariyah atau insaniyah, yang mana persaudaraan ini didasari atas dasar sesama manusia, yaitu sama-sama keturunan anak Adam. Ukhuwah atau persaudaraan ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya diriwayatkan dari Jubair bin Mut'aim bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun kandungan hadis yang saya bacakan tadi, yang pertama adalah keharusan menjalin hubungan silaturahmi baik dalam lingkup kecil maupun lingkup besar, berperan aktif mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bertengkar atau berselisih, berikhtiar dengan maksimal agar tidak menjadi pelaku atau biang keonaran, persengketaan atau perselisihan. Pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan damai dan tidak mudah terpancing dan tersulut emosi oleh hal-hal yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Persaudaraan atau ukhuwah yang dimaksud dalam Islam bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan saja, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk manusia. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Agar ukhuwah semakin kuat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ta'aruf. Ta'aruf adalah saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tafahum. Tafahum adalah dengan saling mengenal antara sama umat Islam, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Yang ketiga, ta'awun. Ta'awun adalah setelah saling memahami tadi sudah terjalin, maka akan timbul sikap saling mendoakan dan saling menolong. Dan yang terakhir itu adalah takaful. Takaful ini adalah jika ketika sikap-sikap tersebut sudah terlaksana, maka secara otomatis akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Adapun manfaat ukhuwah yang pertama adalah terciptanya solidaritas, terciptanya persatuan dan kesatuan, dan juga terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga negara. Kalau persaudaraan atau ukhuwah ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena dia akan merasa bahwa orang lain itu adalah saudaranya. Ibarat kata sebuah tubuh, jika satu anggota tubuh itu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Oleh karena itu, persaudaraan ini adalah hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga hidup ini menjadi lebih indah, damai, dan tentram. Nah, bagaimana? Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Dan semoga perilaku-perilaku tersebut dapat kita tanamkan dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.